Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok yang beranggotakan dengan Arif Fatul Hikam, Satrio Pujo Giantoro, Muhammad Rafi Gifari, dan Ahmad Abdul Hasan ingin mempresentasikan tentang klasifikasi tumor otak. Oke, mungkin bisa diawali dengan Satrio Pujo untuk membicarakan pembuka. Oke. Ya, baik. Judul video pembuka kita yakni algoritma klasifikasi untuk tumor otak. Pertama, saya akan menjelaskan penjelasan singkat tentang tumor otak. Tumor otak adalah kondisi yang terjadi akibat pertumbuhan sel-sel abnormal yang tumbuh dalam area otak manusia. Sel-sel abnormal tersebut tumbuh secara tidak wajar dan tidak terkendali. Meski begitu, tumor tidak selalu berlanjut menjadi kanker otak atau tumor ganas. Selanjutnya ada jenis tumor otak. Tumor otak dapat diklasifikasikan menjadi primer yang berasal dari sel-sel selaput di sekitar otak dan sekunder yang berasal dari tubuh lain. Lalu yang kedua ada tantangan diagnostik. Mengidentifikasi tumor otak sejak dini sangat penting untuk pengobatan dan pelaksanaan yang efektif. Lalu dampak pada pasien, tumor otak dapat menyebabkan gejala neurologis dan mempengaruhi kualitas hidup pasien secara signifikan. Lalu pentingnya akurasi yang akurat. Pertama ada perencanaan perawatan. Klasifikasi yang akurat memandu keputusan pengobatan termasuk pembedahan, radiasi, dan kemoterapi. Signifikasi prognostik. Klasifikasi membantu memprediksi hasil pasien dan tingkat kelangsungan hidup. Lalu yang terakhir penelitian dan pengembangan. Klasifikasi yang akurat mendukung pengembangan terapi yang ditargetkan dan pendekatan pengobatan yang inovatif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Rafli. Baik. Untuk slide-nya boleh? Sudah? Slide-nya sebentar. Slide-nya saya tuju. Slide-nya bisa digeser ke bagian tinjauan pustaka. sudah. Untuk slide-nya diganti ke tinjauan pustaka. Maaf, sebentar ada sedikit kendala. Ya, oke. Saya lanjut ya. Jadi saya ingin menjelaskan dari tinjauan pustaka ini, yaitu penelitian ini dimulai dengan melaksanakan studi literatur yang bertujuan untuk merinci penelitian serupa atau sejenis yang telah dilakukan sebelumnya, baik dalam jurnal nasional maupun internasional. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber publik yang telah diuji dan diterapkan di situs IEEE. Pengolahan citra menjadi fokus berikutnya dalam penelitian ini mencakup beberapa tahap penting. Pertama-tama citra diakuisisi dengan menggunakan metode tertentu. Kemudian dilakukan peningkatan kualitas citra untuk memastikan kejelasan dan ketajaman segmentasi citra. Kemudian dilakukan untuk memisahkan area atau objek yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya, tahap ekstraksi ciri dilakukan untuk mengekstrak informasi yang relevan dari citra. Ciri-ciri yang diambil adalah ciri statistik gray leaf, co-occurrence matrix, GLCM, termasuk energi, kontras, korelasi, homogenitas, dan entropi. Slide selanjutnya.
slide selanjutnya. Slide selanjutnya nggak jalan ya? Slide selanjutnya. Slide selanjutnya nggak bisa ya? Kenapa ini ya? Nggak bisa. Hah? Udah bisa belum? Oke, baiklah. Langkah selanjutnya adalah klasifikasi dengan algoritma Canary Snake Board (KNN). Klasifikasi melibatkan beberapa tahap, termasuk penentuan nilai K, persiapan, data pelatihan, dan data pengujian. Perhitungan jarak antara data pelatihan dan pengujian, pencarian nilai terdekat sebanyak K, dan penentuan label dengan modus terbanyak. Dengan menggabungkan studi literatur, pengumpulan dan pengolahan data, serta metode analisis yang digunakan, penelitian ini memiliki kerangka kerja yang kokoh dan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman dan aplikasi dalam domain yang relevan. Oke, bisa dilanjutkan ke As'ad. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, algoritma Canary Snake Board atau KNN, klasifikasi berbasis instan. KNN mengklasifikasikan tumor otak berdasarkan suara mayoritas tetangga terdekatnya di ruang fitur. Kemudian pendekatan non-parametrik. KNN tidak membuat asumsi yang kuat tentang distribusi data yang mendasarinya sehingga dapat digunakan untuk klasifikasi tumor. Kemudian yang ketiga, metrik jarak dan pemilihan fitur. Pilihan metrik jarak dan pemilihan fitur yang relevan berdampak signifikan terhadap kinerja klasifikasi KNN. Kemudian bisa dilanjutkan dengan Saudara Arifatul Hikam. Selanjutnya kita mulai dengan membaca datanya pertama dahulu. Ya, selanjutnya kita akan membaca data terdahulu. Nah, pertama kita import dulu datasetnya, terus kita tampilkan dengan head. Nah, terus akhirnya keluarlah ini 5 data awal. Setelah itu kita melihat datanya, ternyata di sini ada 3.762 baris dengan 15 kolom. Nah, selanjutnya lagi di sini kita menjelaskan ada apa aja kolomnya begitu kan dengan data describe. Akhirnya ditampilkan semua datanya. Nah, terus kita melihat data type dari setiap kolom atau data yang ada di datasetnya. Di sini kita memanggil semua kolomnya gitu kan. Maksudnya ada apa aja kolom di dataset kita ini. Setelah itu data.info ini untuk melihat di kolom image ini ada berapa data, terus data type-nya apa gitu. Terus di data drop, nah data drop ini untuk menghapus ini si kolom image-nya gitu. Nah, setelah selesai melihat datanya, terus kita memperlihatkan datanya. Nah, bagaimana caranya kita memakai Matplotlib dan Seaborn untuk menampilkannya. Nah, di sini sudah dijelaskan kalau tumor adalah di kelas yang dimana nilainya 1. Nah, non tumor itu data di kelas yang 0. Nah, akhirnya setelah perhitungan tumornya, next.
Terus di sini kita menormalisis dan membuat data dibagi menjadi dua gitu untuk train dan tes. Terus di sini apa namanya, fitting the evaluation the model, ini biar menyesuaikan model. Next. Ini using cross validation to get the best value of K, karena K gitu lah. Ya, ini buat apa namanya, memperbagus nilainya gitu. Next. Nah, di sini kita lihat bahwa dari data 1 sampai 15 semakin menurun data bagusnya. Terima kasih. Sekian dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.